Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara salat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan salat atau ibadah salat. Karena ternyata kata sabar dengan salat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara salat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan salat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang.
Tangan yang terlihat bersih belum tentu aman dari virus yang tak terlihat oleh mata manusia. Saatnya memutus penularan COVID-19. Sering cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan dengan benar dan disiplin ya, jangan kendor. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Tangan yang terlihat bersih belum tentu aman dari virus yang tak terlihat oleh mata manusia. Saatnya memutus penularan COVID-19. Sering cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan dengan benar dan disiplin ya, jangan kendor. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang. Bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi. Lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya.
dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi, lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam. Ketika timbul, dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhiyah. Asib bin Barkhiyah kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus Sulaiman." Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhiyah tadi menyelam ke dasar laut. Lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut. Ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius. Lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini
diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut, lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sesungguhnya saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita, kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa, yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Tangan yang terlihat bersih belum tentu aman dari virus yang tak terlihat oleh mata manusia. Saatnya memutus penularan COVID-19. Sering cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan dengan benar dan disiplin ya, jangan kendor. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo.
Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Tangan yang terlihat bersih belum tentu aman dari virus yang tak terlihat oleh mata manusia. Saatnya memutus penularan COVID-19. Sering cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan dengan benar dan disiplin ya, jangan kendor. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain. Tidak ada istilah lain menurut hemat saya, sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa, ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah, bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan akan berakhir.
Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Apa kabarnya hari ini pemirsa? Seperti biasa di weekend kali ini Sumsel Kucindo kembali hadir. Nah, hari ini saya akan mengajak pemirsa Sumsel Kucindo di rumah untuk menyaksikan liputan yang unik, menarik, dan inspiratif. Nah, saat ini saya sedang berada di BPTU HPT di Desa Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Hari ini saya akan mengajak pemirsa Sumsel Kucindo di rumah untuk melihat peternakan sapi dengan pemandangan yang indah. Ingin tahu pemirsa? Ikuti saya terus. Halo, selamat pagi Pak. Iya, saya Salwa Pak dari iNews TV. Nah, hari ini saya akan mengajak pemirsa Sumsel Kucindo di rumah untuk menyaksikan peternakan sapi yang ada di BPTU HPT ini dengan pemandangan yang indah nih Pak. Boleh nggak Pak, saya dan pemirsa di rumah mau lihat-lihat di BPTU HPT ini Pak? Ya, silakan lihatnya. Ini kita merupakan tempat untuk mobilitas sekaligus wisata. Kita memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar sini, baik umum maupun sekolah dan sebagainya. Kita juga ada dermaga. Silakan nanti kita jalan-jalan ya Pak, dari Jumat ya kita bisa sekaligus jogging. Jogging Pak ya, iya. Kalau boleh tahu ada apa aja nih Pak di sini Pak selain peternakan sapi? Di sini kita ada sapi potong, ada dua jenis, ada sapi Brahman, kemudian kedua ada sapi peranakan unggul. Warnanya sama-sama putih. Kedua kita juga ada peternakan unggas. Unggas spesifik ada ayam. Ayamnya adalah ayam lokal. Nah, ini mungkin nanti periode lain kali saja, karena kalau di sana harus ada biosecurity yang ketat. Kedua sudah kisahnya terpisah, sehingga nanti harus ada pelabuhan khusus. Mungkin kali ini kita ke sapi saja. Luasan kita cukup luas, bisa sampai berkeringat nanti kalau jalan-jalan ke lokasi kita. Ada 193 hektar luasan HPT kita ya. Nanti kita bisa ke sana. Boleh. Pemirsa ikuti kita terus. Kita boleh nggak langsung kita jalan-jalan nih Pak? Kita jalan-jalan aja biar ya, oke. Lihat suasana di sini Pak ya. Nah pemirsa Sumsel Kucindo, saya bersama Pak Bagong akan menuju ke lokasi menggunakan mobil. Ikuti saya terus pemirsa Sumsel Kucindo. Biar makin seru nih, saya akan naik di belakang mobil pickup agar saya dapat melihat pemandangan yang luas sekaligus mengajak pemirsa Sumsel Kucindo di rumah untuk
melihat lebih luas pemandangan di sini. Di belakang mobil pickup, pemirsa. Nah, sambil ngeliat-liat pemandangan di sini. Yang saya lihat di sini itu tadi saya ada lihat beberapa jenis-jenis lumpur, terus juga ada embung. Embung itu merupakan tanah yang digali dan dijadikan penampungan air hujan. Jadi di peternakan ini, di BPTU HPT ini, mereka juga memanfaatkan sumber daya alam yaitu air hujan, pemirsa. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. Nah, ini kita udah mulai masuk ke kandang ternak, banyak burung juga. Pemandangannya indah sekali, pemirsa, seperti di New Zealand. Kan banyak sapi nih, untuk jenisnya nanti akan kita gali informasi dan tanyakan kepada Bapak Bagong, Kepala Balai di BPTU HPT. Tangan yang terlihat bersih belum tentu aman dari virus yang tak terlihat oleh mata manusia. Saatnya memutus penularan COVID-19. Sering cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan dengan benar dan disiplin ya, jangan kendor. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku.
malu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Tangan yang terlihat bersih belum tentu aman dari virus yang tak terlihat oleh mata manusia. Saatnya memutus penularan COVID-19. Sering cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan dengan benar dan disiplin ya, jangan kendor. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Kita udah sampai di peternakan sapi. Baik Pak Bagong, ini kita udah sampai nih Pak di peternakan sapinya. Boleh diberikan sedikit informasi kepada pemirsa di rumah Pak? Siap. Jadi begini Mbak Salwa dan para pemirsa, bahwa UPT, jadi Unit Pelaksana Teknis BPT di bawah ini adalah merupakan institusi di bawah Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan yang berlokasi di Desa Sibawa, Kecamatan Sibawa, Kabupaten kilometer 29. Kita ada 2 farm, yang ini kita lihat ini adalah farm sapi. Farm 2 kita ada farm 1 di sana tadi adalah berupa sapi PO. Nah, yang ini adalah sapi-sapi Brahman. Jadi sapi Brahman ini adalah sapi yang memang memiliki ciri khas. Kalau kita lihat itu telinganya yang lebar, turun. Nah, itu ciri khasnya. Turun ke bawah Pak ya. Terus warnanya putih, berpunuk, badannya itu simpan. Nah, dia kelebihannya itu adalah tahan panas. Jadi sapi ini nggak dikandangkan bisa. Jadi ini kenapa dikandangkan? Karena dia sedang melahirkan. Nah, itu contohnya. Anaknya Pak ya? Anaknya. Jadi sapi-sapi yang melahirkan ditaruh di sini. Karena apa? Yang anaknya itu dia harus diamankan. Karena masih ada binatang liar yang bisa memangsa anak-anaknya. Makanya anak ini sapi Pak ya? makanya dipelihara khusus. Ini adalah kandang beranak. Kandang beranak. Jadi kandang beranak dia dipotong karena sapi ini juga masih namanya sifat maternity-nya itu masih agak rendah. Jadi siap menyusuinya itu dia agak setengah dipaksa, makanya itu ada kayu. Dia dipaksakan biar anak si anak bisa menyusu sama induknya. Ini kalau boleh tahu umurnya berapa nih Pak yang sapi ini Pak? Sekitar 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Nah pemirsa, jadi pemirsa Sumsel Kucindo bisa dilihat bahwa perbedaannya itu sapi Brahman Pak ya. Itu ciri-cirinya telinganya turun ke bawah dan melebar Pak ya. Jadi keberhasilan sapi potong itu adalah kalau dia menghasilkan anak. Nah, dia beranak itu 1 tahun sekali. Jadi masa kebuntingannya 9 bulan 10 hari sama dengan manusia. Kemudian dia waktu kosongnya itu sekitar 2 bulan. Nah, sehingga nanti kalau kita bisa membuat 1 tahun sekali bisa beranak, itu kesuksesan dalam dunia peternakan sapi potong itu sudah di tangan. Berarti dia tidak produksi susu Pak ya? Dia memproduksi susu, tetapi susu itu khusus untuk anaknya saja. Khusus untuk anaknya saja. Dan produksinya tidak banyak, berbeda dengan sapi perah. Kalau sapi perah itu susunya banyak. Kalau ini cukup untuk anaknya untuk saja. Anaknya saja ya. Nah gitu pemirsa, jadi bedanya sapi potong dan sapi perah. Sapi potong ini dominan lebih untuk dikonsumsi Pak ya? Menghasilkan anaknya. Menghasilkan nanti anak. Yang jantan itu dibesarkan, dipotong. Dipotong. Sate atau steak dan sebagainya. Baik Pak. Boleh kita lihat-lihat di sana Pak? Ayo. Ini kandang beranak semua. Jadi ini memang area beranak. Selain sapi Brahman Pak, ada jenis lain juga Pak? Sapi-sapi di sini. Ada sapi PO tadi, peranakan unggul. Peranakan unggul. Ada juga ini yang sedang trending topik dari arahan dari Pak. Wah, apa tuh Pak? Kita buat persilangan. Persilangan itu adalah sapi yang tidak sejenis kita kawinkan. Keturunannya nanti kita ingin mendapatkan keturunan yang lebih
hal tertentu. Baik. Jadi kelebihannya ini adalah nanti pertumbuhan berat badan. Dia lebih bagus. Nanti kita lihat di situ. Ada petugas inseminator namanya. Petugas khusus Pak ya? Petugas. Oke. Ini lagi Nih, tanya tapi minta kawin gimana nih? Ini tukang kawin. Iya nih Pak, pemirsa Sumsel Kucindo di rumah kan penasaran nih Pak. Ini sapi yang untuk resepien yang kita Iya. mau jadi. Boleh dijelasin Pak gimana? Ini sapi yang sudah kita siapin yang mau kita IB. Nah, ini birahi, jadi mau kita IB dengan nasi buatan. Tekniknya caranya gimana Pak? Nah, nanti kita praktekin itu udah ada anunya alat. Ada alatnya Pak ya? Alatnya. Nanti kita pakai ini. Boleh. Ini stronya, stro sperma sapi jantan. Sperma sapi jantannya kan kita dinginkan. Kornenya juga tegak gitu ya. Ada lendir tadi tampil bening. Bikin giginya. Kornenya berapa? Ovariumnya ada folikel dominan. Oke. Kita persiapkan. Seperti kalau sudah aktif sapinya, masih baik, itu bagus siap. Kita lakukan persiapan dan atau stronya, semen bekunya. Iya, atau sperma bekunya itu sedang kita persiapkan. Iya. Ini sudah sapinya. Pola. Tapi kalau tadi belum sampai memasukkan tadi ya. Nah, ini proses untuk IB-nya kita lap dulu. Tidak ikut kotoran masuk di dalam vulva itu. Nah, dan kita masukkan ke dalam melewati vulva, kemudian melewati vagina, ke dalam cervix, ke dalam uterus. Oke. Iya. Nah, selesai, sudah kita keluarkan kembali gannya, gan IB. Proses IB sudah selesai. Nah, sapi akan kita keluarkan ke padangan untuk makan. Makan di Kembala Pak ya? Iya. Oh ini dikasih apa Pak? Dikasih tanda bahwa dilakukan IB. Jadi pemirsa, sapi yang udah dilakukan proses IB tadi diberi tanda Pak ya? Iya. Setelah diberi tanda nanti ada pencatatan apa tadi Pak? Ada pencatatan kegiatan IB telah dilakukan dengan nomor sapi berapa, dengan nomor registrasi stro berapa. Jadi kita tulis semua, kita catat. Itu gunanya untuk pencatatan kelahiran. Iya, nanti ada datanya kita bahwa sapi induk dengan induk ini, anaknya seperti ini, nanti kemampuan kemampuan genetik atau performannya nanti akan diketahui. Tangan yang terlihat bersih belum tentu aman dari virus yang tak terlihat oleh mata manusia. Saatnya memutus penularan COVID-19. Sering cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan dengan benar dan disiplin ya, jangan kendor. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak?
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru, lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Tangan yang terlihat bersih belum tentu aman dari virus yang tak terlihat oleh mata manusia. Saatnya memutus penularan COVID-19. Sering cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan dengan benar dan disiplin ya, jangan kendor. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Nah pemirsa, kita sudah sampai di padangan luasnya. Jadi pemirsa, pemandangannya sangat indah dan sangat cocok sekali menghilangkan kejenuhan-kejenuhan yang ada. Ini jenis rumput apa Pak kalian ini Pak? Ya, jadi jenis rumput yang kita tanam ini adalah rumput yang memiliki kelebihan. Dia nggak mati. Hidup Pak ya? Dijajar nanti 60 atau 60 hari lagi dia tumbuh lagi. Itu kelebihannya. Jadi jenis rumputnya memang rumputnya pendek, tidak punya batang, namanya rumput padangan, namanya Brachiaria humidicula namanya. Jadi sehat. Jadi pendek ini, tapi ini tahan tadi dan nilai gizinya juga sekitar proteinnya sekitar 10%. Jadi cukup bagus untuk ukuran. Di sini area kita lihat ini ada apa? Ada halangan apapun, jadi sapi bisa bebas dari makan. Jadi di sini rumput-rumputnya sengaja belum dipotong untuk cadangan Pak ya, karena musim kemarau jadi harus punya cadangan rumput biar sapi-sapinya tetap bisa makan Pak ya. Sehat iya. Kalau ini sekitar 2 tahun terakhir pengunjung itu 2 tahun terakhir yang luar biasa sampai 200. Oke, sekarang pemirsa, selanjutnya kita akan melihat sapi-sapi yang dikembala di padangan luas ini, pemirsa. Nah Pak, di dalam satu box ini ada berapa ekor nih Pak? Jadi nggak ada ketentuan yang pasti, tapi kita lihat pengelompokan itu berdasarkan periode sapi. Apakah dia ini yang bunting? Bunting sudah bunting dicek 2 bulan bunting, kemudian dia akan menunggu sampai dengan persiapan beranak. Sapi 9 bulan, dia dilepas di sini. Ini sekitar 90 ekor. Ini dia. Masa Pak? Oke pemirsa, kita mungkin jangan terlalu dekat dengan sapinya karena sapi-sapi di sini marah pemirsa. Ini bosnya ini. Oh ini bosnya? Iya. Ada nama Pak? Bukan, artinya dalam satu kelompok itu pasti ada pemimpinnya. Oke. Panjang dia. Kali ini dia memimpin. Oke. Mengikuti dia lari, dia urut lari semua. Lari semua Pak ya? Iya pemirsa, jadi di dalam satu blok ini ada pemimpin sapinya Pak ya. Jadi kalau misalkan satu sapi lari, itu sapi yang lainnya ikut lari juga pemirsa. Ada yang lagi nonton kita. Ada yang lagi nonton kita pemirsa. Ya, dia apakah ancaman dia.
Jadi kalau misalkan ada ancaman itu mukanya memang berubah gitu Pak ya? Jadi kayak gitu. Ngeliatin. Hai. Pemirsa, wajah si sapi ya berubah jadi cemberut. Saya jadi takut, jadi saya tadi lari pemirsa karena takut sugesti kayak banteng mau diseruduk. Sumpah sapi itu mantepnya di situ. Bosnya. Nah Pak, di sini saya lihat ada burung berwarna putih, itu burung apa Pak kira-kira Pak? Ya, orang sini mengatakan burung kuntul ya. Jadi dia mencari penghidupan juga. Dia bersimbiosis mutualisme namanya, saling menguntungkan antara sapi dan burung itu. Jadi dia makan namanya ektoparasit ya, ada kutu, itu dia dekat di situ dia akan makan itu. Makanya tidak kita usir karena justru karena mereka saling menguntungkan Pak ya. Kita dibantu juga oleh itu untuk mengendalikan ektoparasit. Dia makan itu ada kutu caplak, bukan kutu caplak itu. Caplak itu apa Pak? Caplak itu penghisap darah. Penghisap darah. Jadi ukurannya sekitar setengah senti. Itu dia matanya menghisap yang di badan si sapi Pak ya. Jadi pemirsa, burung-burung di sini yang disebut dengan burung kuntul, jadi si burung-burung itu akan makan caplak yang ada di badan-badan sapi pemirsa. Oke Pak, jadi kita tadi udah melihat peternakan sapi, pengembangbiakannya, dan sekarang kita di padang pengembalaannya. Untuk harapan Pak Bagong sendiri gimana Pak ke depannya mengenai BPTU HPT ini? Baik, Mbak Salwa dan para pecinta Sumsel Kucindo, ini yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana situasi peternakan di BPTU Sumbawa. Semoga dengan informasi ini bisa menambah informasi, menambah keingintahuan dari pemirsa sekalian, dan harapan kami bisa menumbuhkan kecintaan kepada dunia peternakan. Peternakan itu adalah peluang pekerjaan sangat luas, sangat terbuka. Peternakan itu adalah mudah, peternakan itu adalah menguntungkan. Harapannya banyak generasi muda khususnya untuk tertarik kepada dunia peternakan. Silakan kalau ingin lebih mengetahui secara lebih detail lagi, membutuh bimbingan usaha, silakan mengunjungi di BPTU HPT Sumbawa. Demikianlah tadi pemirsa liputan kita kali ini. Semoga liputan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya Salwa pamit undur diri, sampai jumpa. BPTU HPT Sumbawa. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.